Assalamualaikum para pencari ilmu. Hari ini kita akan membahas sejarah di masa lampau. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kisah Abu Nawas dari lahir hingga jadi sang cendekia jenaka. Pada suatu masa di abad ke-8 Masehi, di sebuah negeri yang kini dikenal sebagai Iran, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi sosok yang penuh warna dalam sejarah Islam. Namanya adalah Abu Nawas, atau lengkapnya Abu Nuwas Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia lahir sekitar tahun 756 Masehi dari seorang ayah Arab bernama Hani dan ibu Persia yang salehah. Sejak kecil, Abu Nawas menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia tidak seperti anak-anak lainnya. Ia suka mendengar kisah, memperhatikan tingkah laku orang dewasa, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan, saat teman-temannya bermain lempar batu dan berlari-lari di padang, Abu Nawas justru duduk diam di bawah pohon, merenung dan bertanya-tanya tentang dunia di sekelilingnya. Ibunya yang bijak sangat menyadari potensi sang anak. Meski hidup mereka sederhana, ia berusaha menyekolahkan Abu Nawas dan mengenalkannya pada kitab-kitab, bahasa Arab klasik, dan syair-syair lama. Sejak usia muda, Abu Nawas sudah bisa menyusun puisi yang indah. Tapi bukan hanya itu, ia juga dikenal pandai mengkritik dan menyindir hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan dari usia remaja, ketika usianya menginjak dewasa, Abu Nawas memutuskan pergi merantau ke Kufah, dan kemudian ke Baghdad, pusat ilmu dan budaya pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Di sana, ia belajar dengan banyak ulama, sastrawan, dan cendekiawan. Ilmunya terus bertambah. Ia mahir dalam ilmu agama, tata bahasa, sastra, dan bahkan filsafat. Namun, Abu Nawas bukanlah orang yang kaku. Ia menyadari bahwa ilmu tidak harus selalu disampaikan dengan cara serius. Ia percaya bahwa kebijaksanaan juga bisa disampaikan melalui humor, sindiran, dan cerita jenaka yang mengandung makna mendalam. Karena kepandaiannya, namanya pun mulai dikenal luas. Ia mulai menulis puisi dan syair yang menyentil kehidupan masyarakat dan para bangsawan. Tak jarang puisinya mengandung kritik halus kepada orang-orang yang munafik, berpura-pura saleh, tapi tindakannya jauh dari ajaran agama. Kecerdasannya akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, pemimpin besar dinasti Abbasiyah. Sang khalifah pun memanggilnya ke istana. Sejak saat itu, Abu Nawas kerap diundang untuk hadir dalam majelis istana. Di sana, ia tidak hanya menghibur sang khalifah dengan kelucuan dan sindirannya, tapi juga memberi nasihat dengan cara yang tidak disangka-sangka. Salah satu kisah terkenalnya adalah ketika Harun ar-Rasyid bertanya, "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar?" Abu Nawas menjawab, "Yang lebih utama adalah yang lebih dekat kepada Allah, baik dia kaya maupun miskin." Jawaban itu membuat sang khalifah terdiam, karena ternyata jawaban itu jauh lebih dalam dari yang ia kira. Kisah-kisah kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas pun makin melegenda. Ia pernah menipu orang licik dengan cara yang licik pula. Bukan karena ingin berbuat jahat, tapi karena ingin memberi pelajaran. Ia juga sering membuat para pejabat istana merenung atas keangkuhan mereka, melalui humor yang cerdas dan mengena. Dalam salah satu kisah, Abu Nawas diminta oleh khalifah untuk menerbangkan karpet sebagai alat transportasi. Tentu itu mustahil. Tapi Abu Nawas tidak menolak. Ia malah membawa karpet ke atap istana, duduk di atasnya, lalu berkata, "Aku akan terbangkan karpet ini jika seluruh rakyatmu ikut berdoa bersama. Jika tidak terbang, berarti rakyatmu kurang beriman." Sontak khalifah pun tertawa dan sadar bahwa permintaannya memang tidak masuk akal. Meski dikenal jenaka, Abu Nawas juga adalah seorang yang religius dan bertakwa. Banyak syair-syair terakhir dalam hidupnya berisi doa, permohonan ampun, dan pengakuan kelemahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayatnya, ia semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, meninggalkan dunia yang fana, dan menyiapkan diri untuk kehidupan abadi. Abu Nawas wafat di Baghdad sekitar tahun 814 Masehi. Namun, kisah-kisahnya tetap hidup. Ia bukan hanya dikenang sebagai pujangga dan pelawak istana, tapi juga sebagai filosof rakyat yang menyuarakan kebenaran dengan cara yang lembut, cerdas, dan penuh tawa. Begitulah kisah hidup Abu Nawas, sang bijak jenaka. Dari kecil sudah cerdas, besar jadi cendekia. Kata-katanya mengundang tawa, tapi maknanya mendalam dan menyentuh jiwa. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tak selalu datang dari amarah dan kekuatan, tapi juga bisa hadir lewat senyum dan cerita. Sampai di sini akhir video.
Untuk mendukung channel ini, silahkan klik subscribe dan like-nya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.